Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kepada mahasiswa pengantar bisnis semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan peranan dan fungsi manajemen di dalam sebuah bisnis. Jadi kalau dalam bisnis ya itu pentingnya manajemen adalah selaku ya pengelolaan usaha ataupun bisnis ya untuk mencapai keberlangsungan hidup ya dan juga pertumbuhan dari sebuah bisnis. Oke. Nah, ya, jadi di sini kita akan menjelaskan peranan manajemen dalam memimpin dan juga mengelola kegiatan perusahaan, ya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Jadi, kawan-kawan, dalam sebuah bisnis itu tentunya kita memiliki tujuan, baik itu tujuan jangka panjang yang sering kita dengar sebagai visi ataupun tujuan jangka pendek ya atau yang sering kita kenal sebagai misi. Nah, visi, misi itu nanti akan diturunkan ke sebuah rencana strategik dan juga rencana operasional ya. Operasional itu jangka pendek, mungkin musiman, mungkin tahunan ya dan segala macamnya. Makanya biasanya kan dalam sebuah bisnis setiap tahunnya itu kita wajib membuat perencanaan-perencanaan anggaran, kira-kira kegiatan ke depan yang akan kita laksanakan itu seperti apa, biaya-biaya yang akan dikeluarkan itu seperti apa, selanjutnya lagi kira-kira nanti keuntungan yang akan diperoleh itu seperti apa, ya sudah sesuaikah dengan tujuan dari perusahaan atau tidak. Nah, siapa yang membuat itu semua kawan-kawan? Nah, yang membuat itu semua adalah sebuah manajemen ya di dalam sebuah perusahaan. Tentu perusahaan yang memiliki manajemen yang baik, biasanya keberlangsungan hidupnya akan lebih baik. Nah, kalau kita kembali ya ke di awal kemarin, pada saat saya bercerita terkait dengan usaha, ya, kelompok usaha itu yang sudah memiliki manajemen yang bagus itu adalah kelompok usaha yang perseroan terbatas karena manajerialnya itu sudah terdiri dari orang-orang profesional. Kalau kelompok usaha yang masih perseorangan, yang biasanya UMKM ya, apalagi skalanya yang mikro ya, yang bisnis kecil-kecilan yang digunakan untuk menghidupi diri sendiri dan menghidupi hari-hari lah dan segala macam. Nah, itu biasa manajerialnya masih kurang bagus ya. Dan untuk supporting ya usaha ke depan ya hingga berlangsung lama usahanya itu memang diperlukan usaha yang lebih kuat ya dari UMKM tersebut, usaha mikro tersebut misalnya. Nah, jadi disinilah fungsi manajemen. Nah, sebelumnya kita ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada Ananda semuanya ya terkait dengan organisasi dan juga manajemen. Jadi organisasi itu sebenarnya apa? Organisasi ini adalah sekelompok orang ya yang bersepakat dan juga bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Makanya organisasi ini terdiri dari dua. Yang pertama organisasi profit ya. Profit itu pastinya perusahaan-perusahaan yang berbasis profit. Dan yang kedua adalah organisasi non-profit. Organisasi non-profit itu kita bisa lihat di keseharian kita. Organisasi kelas, organisasi mahasiswa, ya organisasi-organisasi lain yang tidak berbasis profit ataupun keuntungan. Ya, organisasi sosial kan banyak ya. Nah, kalau organisasi yang berbasis keuntungan ya itu yang sudah kaitannya dengan usaha-usaha ya yang tujuannya adalah laba ataupun keuntungan. Nah, di dalam organisasi ini ya terdapat sebuah manajemen ya. Nah, manajemen itu apa? Sekumpulan manajer atau pimpinan ya yang mana dia melaksanakan fungsi POAC kawan-kawan. Jadi kalau ditanya ya dimanapun gitu kan fungsi manajemen itu apa? Fungsi manajemen itu utamanya ada 4 ya. POAC, Planning, Organizing, Actuating, sama Controlling. Yang dibuat oleh manajer, si manajer tadi, untuk mencapai suatu tujuan. Jadi organisasi ya di manajemen untuk sama-sama mencapai tujuan. Nah, peranan manajemen ya di dalamnya itu yang pertama sebagai penanggung jawab dan pengendali. Nah, ini peranan manajemen. Jadi kalau kita buka bisnis, peranan manajemen itu bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup bisnis dan dia mengendalikan bisnis tersebut. Apakah bisnis tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak?
ya. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan efektivitas POAC operasional perusahaan sehari-hari. Kalau kita bicara masalah efektif, artinya ya efektivitas adalah ya the right things ya in the right times ya. Jadi kalau kita bilang ya berarti sesuatu yang berjalan di dalam organisasi tersebut, hal-hal yang berjalan dalam organisasi tersebut sesuai ya. Uh, Entah itu kalau things ya bisa dari apapun, bisa dari man-nya, artinya manusianya, sumber daya manusianya dalam organisasi, habis itu money-nya ya. Nah, um, kesesuaian itulah yang harus dijaga oleh manajemen. Ya, makanya di sini ada planning, organizing, executing sama controlling itu dicek efektivitasnya. Ya, dalam sehari-hari perusahaan. Yang ketiga adalah melakukan SWOT analysis. Nah, nanti kita bicara lebih dalam lagi terkait dengan SWOT analysis. Jadi ada strength, weakness, opportunity dan juga threat. Jadi kelemahan, ya, kelebihan, ya, peluang, ancaman perusahaan itu harus dianalisa. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan strategi agar perusahaan ini mampu berjalan ya hidup ke depan. Nah, selanjutnya lagi pengelolaan SDM ya kawan-kawan. Jadi di sini fungsi manajemen adalah mengelola SDM yang ada dalam sebuah perusahaan, menjalin akses dengan stakeholders ya. Jadi stakeholders ini adalah orang yang berkepentingan dalam sebuah perusahaan ya, konsumen, pemegang saham, ya, supplier dan segala macamnya. Yang selanjutnya ada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, ya, pengembangan perusahaan dan juga menyusun strategi kelangsungan hidup perusahaan. Jadi ini peran dari manajemen di sebuah perusahaan. Oke, nah ini stakeholders dan shareholders ya. Di sini hubungan baik dengan stakeholders dan juga shareholders antara lain ya pemegang saham, serikat pekerja, mitra usaha, pejabat daerah, tokoh masyarakat ya. Jadi itu harus dijalin ya dengan baik oleh sebuah manajemen profesional. Oke. Nah, kita bicara masalah fungsi manajemen yang terdiri dari POAC tadi satu persatu. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Nah, dalam fungsi perencanaan ya kalau misalkan kita buat planning ya, kalau rekan-rekan sendiri saya yakin itu dalam hidupnya punya planning. Ya, apalagi kita sudah kuliah seperti ini. Di awal masuk kuliah Anda harus planning kan ya. Planning yang paling dasar aja sebenarnya ya. Sebenarnya kawan-kawan yang berkuliah di semester 1 ini itu sudah ada di planning kan secara umum ya, secara merata oleh pihak kampus. Ya, planningnya dari segi apa? Dari segi ketika Anda masuk ya menempuh semester 1, 2, 3, 4, 5, semester 7, 8 gitu ya. 8 lah batasnya kalau untuk S1. Itu kira-kira apa saja sih planning-planning untuk mata kuliah yang akan Anda ambil. Sehingga tujuan Anda di akhir tercapai, yakni tujuannya nanti akan memperoleh gelar sarjana. Ya kan, begitu kan? Nah, manajemen juga begitu, perusahaan juga begitu. Dari awal perusahaan itu ada, itu sudah harus ada planning. Ya, planningnya di awal itu seperti apa? Ya, besok seperti apa? Tujuan dari perusahaan itu apa? Jadi untuk membuat planning kita perlu menentukan tujuan. Ya, seperti saya bilang teman-teman tadi masuk kuliah tujuannya apa? Saya dalam 8 semester harus selesai ya memperoleh gelar sarjana. Nah, itu kan tujuan. Di kampus sudah disusunkan rencana. Semester 1 ambilnya SKS ini, semester 2 ini, semester 3 ini dan segala macamnya sudah ada rencana. Tinggal rencana dari kita ya untuk mencapai semester 1 begini-begini. Nah, itu rencana kita apa? Semester 2 begini rencana kita apa dalam satu semester? Kan Anda punya rencana. Ya, perusahaan setelah dia tahu tujuannya misalkan di tahun 5 atau 10 tahun ke depan yang tadinya joint venture masih CV ini harus berubah menjadi PT. Ya, 5 tahun ke depan misalnya. Apa yang harus mereka rencanakan? Ya, di tahun pertama rencananya apa? Di tahun kedua apa? Di tahun ketiga apa? Empat apa? Dan segala macam. Nah, makanya tujuannya terlebih dahulu baru menyusun langkah operasional dari perusahaan. Nah, baru setelah menyusun langkah operasional dari perusahaan, ya, baru ditentukan lagi kira-kira mau mencapai langkah operasional tersebut sumber dan alokasi pendanaan serta faktor produksinya apa gitu.
Ya di semester di tahun pertama ya perusahaan misalkan menganggarkan ya untuk mencapai produksi ini sekian unit. Ya, misalkan ada perusahaan produksi sepatu ya. Setelah itu gitu ya, untuk mempush produksi, perusahaan juga merencanakan ya untuk melakukan penjualan secara apa dan segala macam. Nah, ketika sudah ada rencana seperti itu, untuk menjadikan rencana itu jadi tentunya, wah saya target saya produksinya banyak loh sekian, berarti alokasi dana saya ya untuk produksi itu harus sekian, harus siap modal, harus siap ini dan segala macam. Jadinya inilah ya untuk fungsi perencanaan yang harus disiapkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya lagi setelah direncanakan, maka manajemen berikutnya akan masuk ke dalam fungsi pengorganisasian. Nah, jadi kalau sudah ada perencanaan, ya baru kita organisasikan. Ya, yang di sini yang pertama katanya menentukan bentuk organisasi, menentukan manajer dan pegawai serta kualifikasi yang diperlukan. Nah, jadi kalau sudah punya mimpi, ya misalkan pendirian perusahaan nih di awal targetnya kan nanti begini-begini, targetnya kita harus punya produksi begini dan segala macam. Nah, di situ juga perlu diorganisasikan. Diorganisasikan apa sumber dayanya? Sumber dayanya dari segi apa? Sumber daya alam ataupun produksinya tadi, sumber daya manusianya dan segala macam diorganisasikan. Ya, nah ini nanti karena yang akan menjalankan di sebuah perusahaan itu orang, ya karena manajemen itu kaitannya kan sama orang tadi, organisasi. Nah, makanya di sini harus ada pengorganisasian. Nah, membentuk organisasi ini kawan-kawan tidak mudah. Karena apa? Ya, semakin banyak kepala di dalam suatu perusahaan, apalagi yang berbeda ya, diversity. Kalau kita bicara masalah diversity, saya yakin misalkan Anda di kelas ya, ini ketua kelasnya saja lah ya, pemimpin di kelas. Anda tuh bisa disebut seorang manajer ya. Yang Anda pimpin itu diversity orangnya. Adalah yang dari suku ini, ada yang dari suku ini, ada yang dari suku ini gitu. Ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya lembut. Berbeda-beda, tetapi Anda harus menyatukan semuanya kan. Menyatukan itu dengan cara mengorganisir. Ya, fungsinya apa? Fungsinya untuk mencapai tujuan dari kelas. Tujuan dari kelasnya apa? Terciptanya lingkungan kelas yang aman, yang nyaman, yang bersahabat sehingga Anda mampu belajar dengan baik. Bekerja dalam teamwork yang baik di dalam kelas tersebut nyaman dan segala macam. Kan itu yang harus disatukan. Perusahaan juga begitu kawan-kawan. Ya, perusahaan terdiri dari banyak orang ya yang kita lihat ya kalau yang manajemen orang itu dipegang oleh manajemen sumber daya manusia atau human resources ataupun manajemen personalia, mereka memang menyatukan gitu. Mereka harus menyatukan karyawan yang sifatnya A, B, C, D dan segala macamnya. Makanya mereka membentuk ya standar operasional prosedur ya, instruksi kerja ya dan aturan segala macam aturan-aturan kepegawaian yang fungsinya adalah untuk ya menentukan ya bentuk organisasinya seperti apa, mengorganisir orangnya seperti apa agar sama-sama nih semua orang yang ada dalam perusahaan itu mencapai tujuan yang sama. Ya, makanya kalau saya bilang ya kita itu seibarat naik ke sebuah lift ya. Kalau sebuah perusahaan ya itu ini naik dari basement, sama-sama naik dari basement. Ya, naik dari basement di dalam satu lift ya, tetapi nanti ketika keluar ada yang keluar di lantai satu, ada keluar dari lantai dua, ada keluar dari lantai tiga dan segala macam ya. Jadi sebuah perusahaan sebenarnya tidak boleh seperti itu ya. Naik dari basement sama-sama, mereka akan keluar di lantai 5 sama-sama. Jadi orangnya memang harus disatukan sehingga memiliki tujuan yang sama yaitu lantai 5. Jangan ada yang keluar di lantai satu, 2, 3, 4, dan 5. Jadi tanggung jawab manajemen dalam sebuah perusahaan itu sangat besar kawan-kawan karena yang diaturnya adalah manusia. Nah, jadi di sini ya catatan fungsi ini sangat penting agar langkah operasional perusahaan dapat berjalan sesuai rencana. Nah, selanjutnya fungsi pengarahan kawan-kawan. Kalau tadi kita mengorganisir, sekarang manajer itu harus mengarahkan. Ya,
Nah, mengarahkan ini seperti apa? Pengarahan kepada karyawan dalam menjalankan tugas operasional perusahaan setiap saat atau periode agar tetap sesuai tujuan. Makanya nanti kalau misalkan di dalam bidang manajemen ya, kita akan mempelajari ya, dalam manajemen itu lebih lengkap lagi terkait dengan bagaimana sifat-sifat pemimpin di dalam sebuah perusahaan ya, tipe-tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan dan segala macamnya. Nah, fungsi dan juga gaya kepemimpinan tersebut itu letaknya di fungsi pengarahan. Nah, gaya kepemimpinan ini tentunya harus disesuaikan dengan budaya organisasi dari perusahaan yang ada, jadi tidak sembarangan. Makanya pemimpin itu memang harus memiliki sifat leadersnya yang kuat, ya, yang dia mampu masuk ke dalam sebuah perusahaan dengan diversity yang banyak tadi dan juga mengarahkan semuanya meskipun punya beda-beda tujuan tetapi tetap mengikuti dia. Nah, jadi beda budaya dalam sebuah perusahaan, beda kepemimpinannya. Nah, jadi eh, untuk fungsi pengarahan ya ini memang dipegang langsung oleh pemimpin ataupun manajer perusahaan. Nah, selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan di sini bagaimana kita mengukur, ya, tadinya kita sudah punya perencanaan, kita sudah mengorganisasikan orang, ya, ini loh tujuan perusahaan kita, kita harus jalan seperti ini loh, dan segala macamnya. Kita sudah melakukan pengarahan, ya, dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang baik, gitu ya, entah itu gaya kepemimpinan yang karismatik, entah itu gaya kepemimpinan yang agak diktator mungkin ya kalau misalkan di dalam organisasi seperti kepolisian ya, TNI dan segala macam kita tahu kan mereka memang seperti itu, ataupun gaya kepemimpinan yang menggunakan manajemen by walking around, artinya pemimpinnya memang turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana pekerjaan karyawannya ya agar lebih aware dan segala macam. Nah, itu depend on pemimpin. Nah, tahap yang terakhir ya di dalam manajemen yakni ya melakukan pengawasan. Nah, apalagi dalam sebuah bisnis yang bergerak di dalam bidang produksi ya dan segala macam. Pengawasan ini adalah penting ya untuk menjamin kualitas tadi. Ya, dan juga tujuan perusahaan tentunya. Nah, ya. Jadi kalau untuk unsur sumber daya manusianya, pengawasan ini fungsinya adalah untuk mengukur prestasi realisasi dari kerja. Makanya di setiap perusahaan besar itu pasti ada pengukuran kinerjanya. Baik kinerja sumber daya manusianya maupun kinerja dari hasil produksinya yang biasa kita sebut dengan produktivitas. Ya. Nah, yang kedua adalah membandingkan prestasi dengan sasaran yang telah direncanakan. Jadi kaitkan lagi dengan visi dan juga tujuan serta sasaran dari perusahaan tadi. Yang ketiga adalah mengevaluasi dan mengidentifikasi setiap penyimpangan. Jadi POAK ini ya kalau kita ibaratkan cycle ya, cycle-nya itu siklusnya itu naik, habis itu dia akan kembali lagi ke planning. Jadi tujuannya setelah dilakukan pengawasan, pengendalian dan juga kontrol itu apa? Untuk tahun berikutnya menyediakan perancangan-perancangan yang baru hasil dari evaluasi dari tahun sebelumnya. Dia jadinya cycle-nya itu lebih ke round atau putaran ya, naik, dia kembali lagi ke planning, organizing, actuating sama controlling, kembali lagi ke planning. Nah, begitu seterusnya ya di dalam sebuah organisasi. Ya. Nah, baru melakukan tindakan korektif. Corrective action ini yang tadi saya ceritakan. Fungsinya apa? Ya, perbaikan ya, baru kita planningkan untuk tahapan berikutnya. Nah, untuk perencanaan jangka panjang ataupun strategis perusahaan ataupun bisnis, di sini terdapat 7 persoalan utama dalam memanage ya, memanage ya perencanaan jangka panjang ataupun PJP ya. Antara lain, yang pertama perusahaan ataupun pebisnis ini kalau untuk jangka panjangnya yang biasa dimasukkan ke dalam visi perusahaan adalah perluasan pasar. Jadi ini ingat kawan-kawan. Pasti nih, ya. Pasti tidak ada bisnis yang hanya mau di satu pasar saja. Nah, kita lihat saja kan kalau dulu ya bisnis Samsung ya itu hanya elektronik ya awalnya. Sekarang sudah merambat ke handphone ya, elektroniknya pun dulu mungkin cuma elektronik apa, sekarang sudah merambat ke yang lain-lain dan segala macamnya. Nah, jadi begitu.
Nah, perluasan pasar itu tentunya diiringi oleh sebuah inovasi yang baru. Nah, ini yang penting, inovasi yang baru. Nah, selanjutnya lagi optimalisasi kualifikasi dari SDM. Nah, ini penting. Ya, jadi SDM itu kalau dalam perusahaan itu bukan cuma dipekerjakan, tapi diberdayakan, ya. Nah, selanjutnya optimalisasi sumber daya. Sumber daya ini adalah sumber daya produksi yang digunakan dalam perusahaan. Pencapaian produktivitas di sini penting kawan-kawan, karena produktivitas itu kaitannya adalah dengan hasil ataupun output dibandingkan dengan input yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial ataupun CSR, ya nanti kita belajar lebih dalam lagi di etika untuk masalah CSR ini. Jadi CSR ini perusahaan-perusahaan yang besar itu memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar, kepada lingkungan. Ya, jadi ada tanggung jawabnya. Jadi mereka bukan hanya menghasilkan keuntungan yang besar untuk perusahaannya, tetapi ada unsur CSR di dalamnya. Nah, selanjutnya lagi tingkat kesehatan keuangan, kawan-kawan. Tingkat kesehatan keuangan ini juga sangat penting untuk optimalkan ya, untuk diperbaiki secara terus-menerus. Gunanya apa? Gunanya ya agar perusahaan harus tetap sustain ya, bertahan ya, hidupnya itu berlangsung di sebuah persaingan yang sengit di era ya, apalagi sekarang globalisasi, perdagangan bebas dan segala macamnya. Nah, makanya dari yang tadi semua ada 6 tahapan ya dalam perencanaan strategisnya. Yang pertama, perusahaan harus menetapkan visi. Ya, dalam visi ini biasanya visi jangka panjang, terukur ya, dan mencakup memang tujuan utama dari perusahaan. Nah, dari visi tadi dikembangkan menjadi misi ya, jangkauan jangka pendek apa yang mau diperoleh. Ya. Selanjutnya lagi analisis tren perkembangan perusahaan, ya, analisa tingkat persaingan. Jadi kalau dalam bisnis itu kita harus membuat analisa-analisa persaingan. Pesaing kita siapa? Positioning kita siapa? Customer kita siapa? Ya, dan segala macamnya. Baru penetapan sasaran dan juga tujuan, ya. Pengembangan rencana kegiatan. Nah, ini tadi yang saya katakan di sebuah perencanaan ataupun planning. Nah, manajemen yang efektif dan efisien di sini dikatakan dapat tercapai apabila semua fungsi-fungsi POAK dalam operasional perusahaan berjalan dengan benar dan profesional sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan sumber daya dan dana yang relatif rendah. Nah, manajer yang profesional ini seperti apa kriterianya? Yang pertama, komunikatif pastinya. Ya, jadi manajer itu harus komunikatif ya. Untuk membina hubungan baik dengan stakeholder maupun shareholders. Makanya biasanya kalau pebisnis itu orang-orang yang jago negosiasi, jago komunikasi. Ya. Nah, informatif ya. Jadi di sini mampu secara intensif memanfaatkan waktunya untuk memperoleh informasi, mengolah dan mendistribusikan kembali secara tepat dari dan kepada para stakeholder. Jadi orangnya juga harus informatif, pinter lah, smart ya, dan segala macamnya. Nah, yang selanjutnya yang paling penting adalah decision maker. Jadi kalau kita menjadi seorang manajer, kita harus pandai melakukan pengambilan keputusan. Nah, jenjang manajemen di sebuah perusahaan itu terdiri dari top manajemen, manajemen menengah, dan juga manajemen operasional bawah. Ya, top manajemen itu direktur utama, wakil direktur, manajemen tengah itu ada manajer, kadif, kabid, dan segala macam. Manajemen operasional bawah ini adalah supervisi, kabak unit, dan segala macamnya. Nah, biasanya teknikal itu ada di sini. Manajemen operasional bawah, ya, ini juga masih teknikal, manajemen menengah, ya. Sedangkan top manajemen ini udah strategis. Jadi ini perencana strategis jangka panjang ini perusahaan. Nah, ini pengorganisasi, pengarah ya bagi pencapaian tujuan jangka pendek perusahaan nih, manajemen menengah dan juga manajemen operasional bawah. Nah, di dalam sebuah manajemen perusahaan itu ada beberapa manajer. Ya, yang pertama manajemen produksi. Jadi manajemen produksi ini kaitannya adalah yang dalam hal memproduksi lah ya kawan-kawan. Pengelolaan bahan baku, kelancaran peralatan produksi, dan segala macamnya.
Nah, yang selanjutnya manajemen SDM ini kawan-kawan, ini yang merekrut SDM, penempatan SDM perusahaan, peningkatan kompetensi SDM, evaluasi kinerja SDM, dan segala macam yang kaitannya dengan SDM. Ya. Nah, selanjutnya lagi ada manajemen pemasaran, ini yang paling penting juga ya, menetapkan mutu produksi, ya, menetapkan siapa konsumennya, menetapkan harga jual, memperluas pemasaran, ya, mengatur kontinuitas distribusi pelanggan, serta mengatur strategi persediaan dan juga segala aspek yang kaitannya adalah dengan pemasaran produk. Nah, selanjutnya lagi manajemen keuangan, ini yang kaitannya dengan keuangan produk, menjamin likuiditas, ya, menetapkan sumber dan alokasi pendanaan, melakukan kajian dan analisa kinerja perusahaan, penyajian laporan keuangan, dan segala macamnya. Nah, jadi itu adalah beberapa unsur manajemen yang ada dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi ini kawan-kawan untuk pengenalan terkait dengan manajemen dan fungsinya di dalam sebuah organisasi perusahaan bisnis. Semoga Anda dapat memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.